setiap perkembangan mereka aku tahu, ada apa dengan mereka aku tahu, dan menikmati momennya itu sampai saat ini. Jadi kalau untuk balik lagi kayaknya udah biar Ringo aja ya, karena dia menikmati juga itu, dan aku yang kayak lebih seru ya sama anak-anak gitu. Maksudnya? Nah, saya juga pengen dia yang kerja, saya nggak ngapa-ngapain. Ketika saya mengundang bapaknya beliau lagi, kami syuting jam 12 siang loh. Tapi bapaknya datang dari subuh. Oh iya? Dan bersembunyi di parkiran. Wah, kok memperlakukan bapak saya gitu? Kembali di Q&A. Nah, tadi kita sudah banyak ngobrol tentang sosok Ringo dan Kak Sabai, pasangan yang penuh dinamika manis dalam keluarganya dengan cara yang sangat unik menjalani. Malu loh gue ini. Bahtera rumah tangga belum pernah ya diwawancara dengan model kayak gini ya? Iya, kayak aduh gitu, kita nggak segitunya. Oh gitu ya. Karena waktu kita terbatas, teman-teman panelis, ini kesempatan terakhir buat teman-teman panelis untuk menyampaikan pesan atau mungkin closing statement. Silakan untuk Kak Ringo, mungkin dari Gay dulu. Menurutku hal yang patut kita ambil, kita petik di episode kali ini adalah jangan pernah mengikuti definisi bahagia. Selama itu kita seperti itu kan. Bagaimana sih bahagia? Punya mobil bagus, punya apa, ngeliat Instagram. Karena di hadapan kita ini adalah ada seorang pasangan yang menciptakan definisi bahagia sendiri. Bahwa bahagia itu tidak ada lebih, tapi cukup. Bahagia itu bukan soal kemewahan tapi kenyamanan. Nah, menurutku tuh Kak Ringo sama Kak Sabai itu tahu gitu. Dengan dunia ini, dengan chaoticnya itu, kalian nggak tahu ke depannya apa, tapi kontrol chaosnya adalah apapun chaotic yang kalian ketemuin, Kak Ringo bakal tahu sebelahnya ada Kak Sabai dan Kak Sabai bakal tahu sebelahnya ada Kak Ringo. Jadi nggak masalah. Menurutku gitu sih. Bagus. Kak Maman, silakan. Kalau ada hati, sekecil apapun dan sesedikit apapun di dalam rumah, itu akan baik buat keturunan. Contoh yang sederhana, ketika saya mengundang bapaknya beliau lagi, kami syuting jam 12 siang loh. Tapi bapaknya datang dari subuh. Oh iya? Dan bersembunyi di parkiran. Wah, kok memperlakukan bapak saya gitu? Saya di parkiran dan kemudian saya nanya. Lalu dia bilang tadi, anak saya namanya Agus Rahman, bukan Ringo gitu kan. Tapi bangga nggak dengan Ringo? Bangga, karena dia sudah menemukan dunianya. Ada hati di situ. Saya tahu kerasnya tentara, saya anak tentara gitu kan. Tapi dia tentara yang keras, tapi juga tetap ada hati di situ. Dan dia bilang, mudah-mudahan sejalan dengan doa saya, dia bisa dapat kehidupannya. Dan itu dia temukan lagi, kemudian turun ke anaknya. Jadi kalau kita punya hati, insya Allah kita nggak akan betul-betul jadi manusia yang tidak punya empati. Dan itu harus dimulai dari keluarga. Dan itu bisa diturunkan kepada anak kita. Terima kasih. Terima kasih Kang Maman, kata-kata baiknya luar biasa. Mbak Tejo? Ya, saya tertarik tadi Ringo ngomong Sabai yang surat pernyataan cinta, dia nggak suka lagu-lagu yang lebay. Where do I begin to tell story? Ngasih bunga, dia akan, karena nggak ada harga diri. Di situ saya berani taruhan, kalau taruhan ini boleh, Ringo sedang jadi penipu besar. Sebentar. Ntar dulu. Karena di dalam cinta boleh ada apa saja, boleh ada harapan, boleh ada mimpi, boleh ada kerinduan, tapi nggak boleh ada harga diri. Begitu masih harga diri, ada harga diri, itu belum ada cinta. Bukan, maksudnya gini, lagu Menye-nya itu bukan ya ada lagu Menye yang lain. Kalau kita mau ngomong Billy Joel, saya suka. Billy Joel, lagu-lagu Lionel Richie, Truly, saya suka. Tapi bukan untuk saya persembahkan buat dia. Saya buat saya sendiri. Kalau saya persembahkan, saya gengsi. Itu ada lagu go-to kalau karaokean gitu nggak sih? Enggak. Enggak sih. Lagu romantis yang menyatukan kalian apa sih? Lagu kawinan paling ya. Apa? Oh, satu-satu lagu romantis entrance-nya dia yang kita pilih berdua waktu itu Depeche Mode Somebody. Terus kalau berdua yang saya selalu ingat dari dia adalah lagu David Bowie Starman, karena ketika lagu itu ada dimanapun dia pasti ikut nyanyi Starman gitu-gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus itu, bagus. Sekarang dari Kak Ringo dan juga Kak Sabai, boleh dong pesan buat teman-teman, khususnya orang tua di luar sana, bagaimana sih kemudian kita harus benar-benar memaksimalkan peran orang tua di tengah segala kesibukan kita, agar kita terus tetap selalu ada dan keluarga kita tetap utuh, boleh mungkin. Saya sepertinya bukan orang yang kompeten buat ngomongin ini, karena saya percaya setiap orang tua pasti punya kelebihannya masing-masing. Punya caranya masing-masing. Iya, punya caranya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, saya selalu percaya gitu. Kalau saya mendapatkan uang yang tidak seharusnya menjadi hak saya, dan kemudian itu kami keluarga
kami konsumsi sekeluarga gitu. Saya yakin ada sesuatu yang nanti akan merusak keluarga kami pelan-pelan. Karena ada sesuatu yang bukan hak kami, kemudian itu ada di keluarga. Saya pikir itu bahaya. Mungkin saya benci sekali dengan keserakahan dan segala macam. Jadi hati-hati, jaga keluarga, jangan sampai jangan biarkan apapun, sekecil apapun, walaupun artinya kecil, merusak pelan-pelan keluarga karena akibatnya nanti bisa fatal dan jangan sampai kita menyesalinya. Gitu aja. Terima kasih sekali lagi Kak Ringo, Kak Sabay sudah berbagi. Terima kasih di semuanya. Q&A. Akhirnya saya Gimana? bebas dari pertanyaan-pertanyaan ini. Selesai. Terakhir, gimana? Kesannya gimana? Terakhir lagi. Kesannya dulu nih.